Halo, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021. Kembali saya membuat sebuah catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, berisi pencerahan untuk Anda semua, sebagai panduan bagi Anda untuk menjalani kehidupan dengan baik dan menyenangkan. Hidup manusia itu diciptakan Tuhan dengan segala kebaikan dan segala kesenangannya. Hidup manusia itu sudah diberikan banyak fasilitas oleh Tuhan. Anda dikasih udara, Anda dikasih air, dikasih matahari, dikasih tumbuhan, dikasih hewan, dikasih batu, tanah, dan semuanya yang ada di sekitar Anda itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada Anda. Untuk apa? Untuk digunakan demi kebaikan hidup Anda. Ada hewan boleh dimakan untuk membuat Anda semakin tumbuh. Ada air boleh diminum. Ada udara untuk Anda bernafas. Ada batu untuk membangun tempat tinggal. Ada tanah, ada gunung dan sebagainya. Semua itu sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada Anda sebagai manusia. Tapi untuk memanfaatkan itu semua, Anda harus menggunakan pikiran Anda dengan benar. Tentu, ketika Anda melihat batu, ketika Anda melihat tanah, ingin dibuat tempat tinggal, Anda perlu berpikir, bagaimana ya batunya, bagaimana tanahnya, gitu kan? Ketika Anda melihat tanaman, bagaimana ini ya supaya tumbuh? Semuanya harus dengan berpikir. Dan itulah kenapa saya sangat concern sekali dengan kata berpikir ini. Faktanya, banyak orang itu tidak mau untuk berpikir. Banyak orang asal jalan saja. Kalau bahasa kerennya ini asal action saja, tanpa berpikir. Padahal action yang benar dimulai dengan berpikir yang benar. Bagaimana actionnya membuahkan hasil yang benar kalau tidak dimulai dengan berpikir yang benar? Mikir, gitu katanya Cak Lontong tuh, mikir gitu ya. Berpikir adalah sebuah aktivitas yang wajib dikerjakan oleh setiap manusia. Ketika kehidupannya itu jelek, ketika kehidupan manusia itu tidak nyaman, sepenuhnya itu hasil dari cara berpikirnya. Bukan salahnya Tuhan, bukan Tuhan yang buat Anda tidak nyaman, bukan Tuhan yang buat hidup Anda susah, bukan. Juga bukan siapapun, tapi siapa? Diri Anda sendiri. Program di pikiran Anda yang buat itu terjadi. Nah, hari ini tadi saya sudah di rumah ini, kemarin di hotel 2 malam. Saya di rumah, tapi tadi pagi saya masih di Hotel Hilton Surabaya, Doubletree Hilton. Pagi tadi saya sarapan, kemudian saya ngajak Ami berenang di situ. Kalau Senin sepi, kolam renangnya sepi gitu ya. Mungkin karena orang ketika Senin sibuk bekerja, sibuk aktivitas, dan sepi. Itu kenapa saya lebih nyaman liburan itu ketika hari aktif. Kenapa? Karena sepi. Kalau liburan itu rame, buat apa gitu ya? Dan saya sama keluarga itu ketika keluar kota, biasanya saya jarang untuk ke tempat-tempat wisata. Paling cari hotel yang bagus, tinggal di situ 2 malam, besoknya pulang lagi. Atau mungkin semalam, besoknya pulang lagi. Sehingga sama saudara saya gitu ya, sama tante, sama sepupu gitu, kadang mereka protes. Kamu ngapain ke luar kota hanya cuma ganti tidur saja? Mereka tidak tahu bahwa ketika tidur itu adalah investasi yang luar biasa untuk manusia. Apalagi tidurnya di hotel. Banyak orang itu tidak mau buang-buang uang hanya untuk tidur di hotel. Padahal itulah investasi yang luar biasa buat diri kita. Saya juga pernah nulis di artikel saya, di blog saya. Anda bisa baca di blog saya ya, yang wordpress.com itu. Anda search aja di Google nama saya, firmanpratama.wordpress.com. Saya nulis artikel bahwa investasi yang bagus itu adalah investasi ke diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Itu adalah investasi yang bagus. Dan investasi bagaimana menggunakan pikiran yang benar.
Kenapa? Itu memang caranya hidup manusia gitu. Hidup manusia harus berpikir kaya, berpikir yang menyenangkan. Senin, saat orang lain sibuk, saat orang lain aktivitas, saya di kolam renang, main sama Ami, berenang sampai siang karena sepi gitu ya. Kemudian siangnya tadi makan siang, lalu check out. Malam ini saya sudah ada di rumah lagi. Dan kalau ada lihat di FB saya biasanya setiap Senin selalu posting bahwa Senin itu waktunya santai. Itulah berpikir yang berbeda dengan orang lain. Kalau Anda ingin lebih kaya, cobalah berpikir yang tidak sama dengan orang lain, berpikir yang berbeda. Kenapa? Faktanya orang kaya itu sedikit, orang miskin yang banyak, ya kan? Jadi kalau Anda punya pemikiran, punya program-program di kepala Anda yang sama dengan orang lain, maka hidup Anda pasti juga rata-rata sama dengan yang lain. Ini yang berbahaya. Nah, kalau Anda ingin hidupnya lebih baik, maka berpikirlah yang berbeda dari orang lain. Berpikir, dan berpikir. Anda mungkin bilang, Mas Firman ini ngomongin pikiran aja. Memang iya, itulah manusia. Kenapa saya selalu concern sama ini dan kenapa saya buat kelas AMC, saya buat buku tentang pikiran, saya buat website tentang pikiran. Supaya apa? Ayo sadar, ayo jadi manusia. Jangan mudah dipengaruhi dengan berbagai doktrin, berbagai embel-embel, berbagai kostum-kostum yang sebetulnya itu hanya untuk melemahkan Anda. Kalau Anda tidak sadar itu, banyak buku-buku, banyak doktrin, banyak ceramah, banyak informasi yang kelihatannya sih bagus dari luar, tapi begitu Anda coba lihat di level berikutnya, Anda analisa lebih dalam lagi, Anda kaget. Oh, ternyata salah ya, ternyata seperti itu salah, ternyata berpikir seperti itu salah. Nah, ini pentingnya tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Makanya saya selalu dengan 3 konsep AMC, yaitu mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Anda bisa kelola pikiran Anda bisa gunakan pikiran Anda bisa arahkan pikiran Anda untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Dengan pemahaman yang benar, dengan cara yang benar, dengan metode yang benar, hidup Anda menjadi terarah, menjadi penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesenangan, dan tentunya penuh dengan happy. Dan Anda tahu, saya 2 hari di hotel itu saya gratis. Kenapa saya bilang gratis? Karena ketika saya mau check in hari Sabtu itu ya kan, Sabtu, Minggu, Senin, hari Sabtu kemarin tiba-tiba ada transfer masuk ke rekening saya, pas jumlahnya bahkan lebih 2 juta sih dari kamar saya, dari biaya kamar saya 2 malam. Kamar saya di DoubleTree kemarin 1 malam harganya 3,4 juta. 2 malam berarti 6,8 juta. Hari itu pas saya mau check in ada notif masuknya berapa? 9.500.000 lebih kan? Nah, bukan kebetulan. Itu efek dari program di kepala saya. Bagi orang ketika ngapain sih cuma pindah hotel, apalagi saya di Surabaya, di Sidoarjo, nginep hotel di Surabaya juga gitu ya. Bagi orang dianggap gila, tapi ya itu justru semakin kaya. Semakin dibilang gila, semakin kaya. Nginep di hotel 1 malam harganya 3,4 juta, kamar suite gitu ya. 2 malam dianggap aneh. Tapi saya bilang tadi, jika ingin hidupnya berbeda, hidupnya lebih baik, maka berpikirlah yang tidak sama dengan orang lain. Ingat, orang kaya itu sedikit. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.